Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Hari-hari yang kami lalui bersamamu selalu indah. Hari demi hari rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Pekerjaan-Mu dalam hidup. Hari demi hari rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Pekerjaan-Mu dalam hidup. Ku
dengan segenap hati ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Semua pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang ku mau menyembah-Mu dengan segenap. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, Tuhan, Allah yang ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan, hari-hari yang kami lalui bersama-Mu. Hari-hari yang kami lalui bersama-Mu.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Makasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Kalau kekuatan kami, kalau hidup kami, hidupmu berlimpah-limpah, nyatakan setiap hari dalam persatuan kami dengan Tuhan. Persilakan Tuhan kembali akan dipenuhi kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Sudah semua? Salam ini. Siap-siap. Selamat pagi semuanya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ada yang mau sharing pagi ini? Ayo sharing. Nanti yang mau sharing. Baik. Ayo habis mau sharing. Baik, mari kita mulai. Begitu engkau memperoleh wawasan tentang gambaran besarnya, ini berbicara mengenai tentang kita. Berhentilah meneliti kata-kata mati yang ada dalam Alkitab. Jadi jangan pakai lagi doktrin-doktrin mengenai keselamatan, mengenai akhir zaman gitu, mengenai ini apa gitu. Berhentilah, gitu. Gak usah diteliti lagi gitu. Cukup tahu gambaran besarnya, karena kita sedang memasuki zaman yang baru, ya. Nah, jadi karena kita hidup di zaman yang baru ini, maka cara kita pun memahami firman Tuhan pun nggak bisa lagi. Jadi jangan jadikan lagi, maksudnya jangan jadikan lagi firman Tuhan yang baru ini jadi doktrin, tapi jadikan dia hidup, karena Tuhan itu hidup. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu nggak boleh kaku, gitu. Hidup, karena kita sedang ada di zamannya hidup. Gitu.
Gitu ya, kira-kira gambarannya. Sebaliknya, bicarakanlah hanya tentang pekerjaan Tuhan dan hidup kebenaran. Maka engkau akan dapat memenangkan mereka yang sedang mencari dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi hindarilah pertengkaran tentang perbuatan, tentang janji-janji Tuhan, tentang apapun itu. Ya, jadi ceritakanlah tentang kehidupan, tentang pengalaman bersama dengan Tuhan, tentang bagaimana firman Tuhan itu telah mengubah hidup kita. Kira-kira kayak gitu. Nah, itulah sebetulnya yang kita sedang hidupi gitu. Kita kan berjalan terus, kita mengikuti Tuhan dengan iman terus gitu. Sehingga kita itu boleh merasakan pimpinannya setiap hari kan. Kita membiarkan Tuhan yang hidup itu benar-benar makin lama makin nyata dia. Tapi kita tetap normal. Kita tetap manusia normal biasa. Kita jadi seorang ayah, seorang ibu, kita warga di lingkungan kita, gitu kan. Kita apa posisi kita dalam keluarga kita. Nah, seperti biasa. Jadi ketika kita bergaul, misalnya kalau ada anak-anak kita di sini, kalau ketika mereka bergaul dengan teman-teman sekolah mereka gitu, ya biasalah. Pintar membawa diri kira-kira. Nah, disitulah nanti sebetulnya ketika kita terus tidak dikekang lagi sudah oleh doktrin-doktrin sampai hari ini saudara ya. Ketika mereka memegang terus paham misalnya tribulasi, pengangkatan itu sesudah tribulasi, pre-tribulasi gitu kan. Sebelum dan sesudah gitu kan. Ada yang gak mengakui pengangkatan gitu. Jadi mereka mempersiapkan diri sesuai dengan interpretasi mereka dari Alkitab. Alkitab bilang begini. Makanya saudara, setiap kali terjadi peperangan, setiap kali melihat apa yang ada di Timur Tengah, jadi tidak lagi punya kayak sudah mati sebelum mati gitu. Atau sudah terangkat lah sebelum terangkat kira-kira. Karena kan akan kuduskan dirimu, berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaganya itu gimana gitu ya. Padahal sudah dari dulu seperti itu. Nenek moyang mereka seperti itu sudah. Nanti kalau mereka kendor gitu, hati-hati, firman Tuhan bilang di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek gitu. Itu terus yang dibolak-balik. Ya. Padahal saudara, Tuhan terus bekerja gitu. Kalau enggak saudara, Tuhan akan melihat dunia ini sebagai sesuatu yang kalau terus seperti itu, Tuhan memang sudah hancurkan aja lah ini kira-kira kayak gitu. Kalau Tuhan seperti itu, gak akan ada saudara kehidupan di dunia ini saudara. Kalau Tuhan punya pikiran seperti itu, jadi kan seperti itu benar-benar kayak gitu, dibiarkan semua manusia ini. Jadi semua orang-orang percaya itu dibiarkan, dikejar-kejar terus gitu loh. Harus mempersiapkan diri untuk gitu. Akan ada aniaya besar. Hati-hatilah. Gitu terus saudara.
Jadi seolah-olah memang Tuhan itu nggak ada gitu. Seolah-olah Tuhan itu pokoknya kayak nunggu gitu. Siapa nanti yang lolos? Siapa yang mempertahankan iman? Jadi dari sikap seperti itu tidak menunjukkan kalau Tuhan itu berdaulat gitu. Jadi hidup dalam ketakutan. Tapi nanti saat mereka beriman tidak. Gak benar-benar bisa melihat kalau Tuhan Yesus itu sudah menang juga. Bayangkanlah kalau bersembunyi terus gitu. Bayangkan nanti keturunannya diajarin terus kayak gitu. Mereka mati, lalu keturunannya melanjutkan hidup kayak gitu. Memang sudah seperti itu, sudah dari dulu. Jadi ada tujuannya ketika mengatakan seperti ini. Begitu kamu sudah tahu gambaran umumnya, gambaran besarnya, sudah berhenti lagi. Sama dengan kita ini membaca firman ini, kita tidak menelitinya. Iya. Tapi banyak saya temukan orang langsung negatif duluan. Oh ini kan pengajaran ini kan kayak agama lain gitu. Lupa kalau Tuhan itu berdaulat atas. Seperti itulah saudara cara saya mengikuti firman Tuhan ini. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti sudah. Kadang-kadang memang saya tanya, tapi saya tidak meneliti. Jadi saya tidak menghakimi firman Tuhan ini. Karena dalam hati saya Tuhan itu berdaulat. Gitu. Dalam hati saya Tuhan itu akan menjelaskan. Karena firman-Nya bilang begitu. Itulah yang membuat saudara hati saya penuh dengan iman terus untuk bisa berbicara. Karena saya tahu dari ketika saya berbicara, dari situlah saya temukan Tuhan itu gitu. Itu seperti saya katakan, kita kan manusia rusak. Karena dirusak oleh falsafah-falsafah yang ada, pengajaran-pengajaran yang ada, doktrin-doktrin yang ada di pikiran kita. Jadi membuat kita intens terus datang kepada Tuhan gitu. Dengan segala keadaan yang kita alami. Misalnya hari ini rasanya berat sekali. Misalnya nggak tahu. Kadang-kadang itu kalau nyanyi itu kadang-kadang kayak berat, petik gitar pun berat, rasanya kaku semua badan ini. Oke, tapi saudara tiba-tiba teringat Tuhan itu selalu bareng Tuhan. Jadi sembari ketika menyembah Tuhan, roh kita memanggil namanya kita. Sambil kita nyanyi bayangkan. Nah, ketika kita saya perhatikan diri saya. Jadi ketika saya nanti menyebut seperti itu dalam hati saya merasakan ada satu hidup mengalir. Saya teringat nanti bahwa Tuhan itu dari tahtanya Tuhan itu dikatakan mengalir sungai kehidupan katanya. Iya, jadi kayak apa ya? Yang tadi merasa kaku, gitu ya, capek rasanya menyanyi gitu. Tiba-tiba mendapatkan satu kekuatan yang baru gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya minta, saya mau sharing gitu. Jadi terkadang saya ketika minta itu saya benar-benar pengen benar-benar
diberikan waktu istirahat sebentar aja gitu, ketika saudara berbicara. Jadi saya sangat menunggu gitu, supaya apa ya? Karena masih banyak lagi saudara yang mau ditunjukkan Tuhan kepada kita. Saya kan hanya sebagian saja, sedikit. Saudara juga harus menunjukkan iman saudara, menunjukkan Tuhan yang bekerja di dalam diri saudara. Saudara juga mesti menampakkan diri Tuhan yang akan menampakkan diri melalui saudara. Kan kita semua di sini juga kan adalah daging, kita lah anak manusia juga kan. Nah, jadi tapi walaupun demikian saudara, saya nanti mengumpulkan kekuatan saya. Iya. Entah dari mana saya memulai, ya kita bersekutu ini kan. Dari mana nanti saya mulai melihat mata air itu memancar. Ya kita bersekutu, kita baca firman ini gitu. Dari mana memulai? Apa kira-kira poin yang kita mau persekutukan hari ini? Walaupun ya kita baca aja. Tapi dari yang kita baca itu, coba saudara pikirkan. Bagaimana saya boleh tahu poin yang mau Tuhan sampaikan untuk menunjukkan kalau Tuhan itu selalu baru. Dari mana? Atau mungkin ada dalam pikiran saya, misalnya saya ingin mempertahankan supaya suasananya itu baik gitu kan, indah gitu kan. Tentu kan di bagian firman Tuhan yang lain ada hal yang dimana itu firman Tuhan katakan mengatur Tuhan. Jadi pada poin itu saudara mesti berani memasuki sesuatu di mana mungkin rasanya seperti tidak ada yang mau dibicarakan. Kira-kira pada posisi itu saya memaksa untuk bicara. Kalau saya memaksa untuk bicara berarti gagasan yang muncul. Jadi saudara, dalam setiap keadaan yang kita alami setiap hari ini saudara, karena untuk masa sekarang kan mau tidak mau kan saya bicara. Tapi di bagian firman Tuhan yang lain, umat Tuhan itu kan ditegur kan. Kamu memaksa aku untuk berbicara terus sementara kamu tidak mau menerapkannya. Macam mana aku mau bicara terus? Jadi saudara, sementara permasalahan kita berbeda dengan permasalahan mereka. Jadi ketika dikatakan hal yang tadi itu saudara, mereka juga tidak akan menyangka kalau cara kita mempersekutukan firman Tuhan ini seperti ini. Tetapi karena mereka percaya Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu selalu menunjukkan pekerjaannya gitu. Maka bagaimanapun kita itu menjalankan firman Tuhan ini, mempersekutukan firman ini, maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Seperti itu saudara. Jadi dulu mungkin kalau misalnya kita katakan seperti ini, mungkin kita nggak terima gitu tentang bagaimana memperlakukan Alkitab gitu, karena Alkitab itu begitu sakral. Walaupun mungkin kita tidak mengatakan Alkitab itu adalah Tuhan, tapi memang kenyataannya begitu.
Karena juga orang-orang Yahudi kan juga melakukan seperti para imam-imam, bagaimana mereka menjaga pikiran mereka supaya kudus. Kan mereka itu kayak robot, jadi bahkan mereka itu membaca Alkitab itu, membaca Taurat itu, saudara. Sampai mengangguk-angguk dalam bahasa mereka. Kadang-kadang diperdengarkan itu terus ulang-ulang. Lalu kalau itu dihentikan bagaimana? Apakah Tuhan itu hanya apa yang ditulis oleh nabi-nabi itu? Itukah semua yang ada di otaknya Tuhan? Lalu bagaimana dia mengelola semuanya? Mana manusia itu dengan teknologi yang mereka ciptakan. Bagaimana Tuhan itu terus meladeni semua itu? Bagaimana Tuhan meladeni kepercayaan tertentu? Bagaimana Tuhan meladeni yang ateis? Bagaimana Tuhan meladeni yang free thinker? Apa firman Tuhan yang tepat untuk mereka? Bagaimana Tuhan memasuki mereka? Bagaimana kita tahu Tuhan bekerja dalam mereka? Iya. Misalnya ketika saya menceritakan tentang kehidupan keluarga saya, bagaimana caranya Tuhan itu terus menunjukkan pekerjaannya kalau tidak ada yang melihat dengan mata iman. Seperti yang saya ceritakan saja. Ketika saya melihat keadaan itu, saudara. Ketika saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, tentu saudara nantinya saya akan melihat semakin besar pekerjaan itu, saudara. Iya. Semakin hari semakin besar pekerjaan Tuhan itu, saudara. Jadi firman yang kita persekutukan ini, saudara, nanti lama-lama saudara akan mulai mempelajari sedikit. Ternyata kayak gini ya cara Tuhan itu. Tapi tahukah saudara, itu untuk saat ini. Besok sudah berbeda. Iya, dia hidup terus gitu. Mengalir terus dia gitu. Jadi untuk menjelaskan sungai yang keluar dari tahtanya bait suci itu, dari tahta yang ada di bait suci itu. Bagaimana menjelaskannya? Itu nggak bisa dijelaskan dengan misalnya kan ketika itu dilihat oleh siapa itu, Yeskiel gitu kan. Dia lihat sungai kehidupan itu, saudara, sungai yang mengalir itu. Tadinya sebatas mata kaki, lalu selutut, lalu sepinggang gitu, lalu seleher, lalu tidak bisa lagi berjalan karena sudah menjadi sungai yang sangat deras. Lalu dia terus mengikuti sungai itu. Di tepi sungai itu, saudara, ada pohon-pohon yang tumbuh. Itu kan gambaran atau itu kan perumpamaannya sebetulnya. Yang nyata itu adalah yang kita alami. Sungai yang mengalir itu kan gambaran fisik. Tetapi bukan itu yang
benarnya itu bukan itu. Kebenarannya bukan itu. Kebenarannya adalah sungai yang mengalir yang kita rasakan setiap hari. Iya. Jadi itu gambaran yang bisa kita tangkap secara otak kita. Tetapi ada gambaran secara roh yang kualitasnya lebih tinggi dari situ, lebih dalam dia. Kita bisa menikmati. Kalau misalnya kita lihat sungai itu, kita nggak bisa melihat detail kehidupan yang ada di dalam, kecuali kita makin mendekat. Lalu kita melihat detail-detail kehidupan di dalam. Ketika sungai itu jernih sekali kan, dikatakan sungai itu jernih sekali kan. Kita sampai bisa melihat kehidupan di dalamnya. Ada kehidupan yang sangat mendetail di sana. Kalau kita bisa lihat itu secara fisik gitu kan, di tepi-tepi daripada aliran itu, ada banyak kehidupan di sana. Iya. Yang kalau diteliti gitu. Bahkan kalau saudara lihat sungai yang mengalir di Taman Eden itu kan ada 4 sungai. Ada terkandung emas katanya. Jadi saudara, demikian juga nanti ketika kita ini memulai satu kehidupan yang berbeda, saudara. Kehidupan yang berbeda itu begini. Bagaimana caranya kita itu benar-benar dengan iman terus memandang Tuhan itu. Setiap hari kita lapar dan haus akan Tuhan. Setiap hari kita menunggu Dia. Setiap hari dengan iman kita mengakui bagaimana Tuhan itu berdaulat atas hidup saya, atas tubuh saya yang lemah ini. Mungkin menurut penelitian, menurut dokter, mungkin gula saya sekian. Kalau diukur sekian, lalu badan saya begini. Mungkin kalau saya ikutin terus perkataan itu, hati-hati. Kalau kayak gini, berarti gulamu sedang tinggi. Oke? Tapi di sisi lain, saudara, ketika kita memandang Tuhan, lalu kita merasakan sedikit iman gitu. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Gak ada yang kebetulan. Kamu harus melewati tubuh yang seperti itu. Jalani saja. Bukankah aku Tuhan berdaulat atas semua? Yesus. Maka dengan iman, saudara, kita itu bisa hidup seolah-olah tidak sakit gula. Bisa dengan iman. Tetapi bukan membabi buta ya. Jadi kita hidup. Tidak. Tetapi dalam kelemahan kita, saudara, kuasa Tuhan sempurna bekerja. Itu proses. Jadi apapun yang kita jalani gitu, kita nggak mencari-cari supaya kita itu jadi lemah, enggak. Kita kan diperhadapkan karena kan kita masih hidup di dunia ini, karena kita masih punya tubuh kita, saudara. Kita mesti makan. Gimana lah caranya kita mau pilah-pilah semua? Kalau misalnya mau masak kita kan, katanya kan menurut penelitian katanya minyak sawit itu hanya bisa 2 kali dipakai katanya, bolak-balik katanya. Coba lah. Makanya takut makan gorengan di jalan gitu. Karena sudah berkali-kali katanya kayak gitu. Iya. Seolah-olah dengan melakukan kayak gitu bisa hidup lebih lama. Lupa. Kalau umur kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi kita gak bisa menduga-duga. Oh, kalau aku, umurku, kalau ketika lemah tubuhnya, lalu dia akan memikirkan, nanti kalau aku mati, aku dikuburkan di sana.
Itu kan gimana gitu. Masih belum mati ya gitu. Jadi kalau dia pikir gitu, kalau dia di sana gitu mungkin jadi aman dia gitu. Seolah-olah dia bisa menentukan apa namanya tempat tinggal dia. Jadi kalau mungkin dikuburkan di sana, oh nanti jadi dia kembali ke nenek moyangnya. Oh gak bisa begitu. Memang iya saudara. Kita juga dituntut nantinya gimana kita itu bisa benar-benar makan makanan yang sehat. Seperti mereka ini saudara, mereka punya apa ya, kayak perkebunan gitu. Karena mereka itu kan pada waktu itu kan ada di karena mereka itu harus juga secara diam-diam gitu loh saudara, tinggal di tersembunyi gitu ya. Kadang banyak di antara mereka lah para petani juga gitu ya. Iya. Jadi mereka harus benar-benar makanan mereka olah sendiri. Gitu. Saya pernah punya bayangan seperti itu juga suatu saat gitu. Iya. Iya, secara perlahan, saudara. Ada banyak sekali nanti perubahan, saudara, yang bagaimana perubahan dari langit yang lama dan bumi yang lama menjadi langit yang baru, bumi yang baru, saudara. Perubahan itu begitu nyata, saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika kita mulai ini ya, kita mulai sekarang ini, umur kita terus bertambah, sebentar lagi pensiun gitu kan, dari kerjaan gitu. Pasti kan mulai mana lagi? Bekerja, gak mungkin lagi gitu kan. Pasti akan kembali ke alam gitu. Iya. Tapi bagaimana sampai ke sana itu? Kita jalani saja dengan biasa saja. Pasti Tuhan akan tunjukkan. Jadi benar-benar saudara, hidup dipimpin oleh Tuhan itu setiap hari. Kita dipimpin mau kemana kita melangkah, kemana kita pergi, apa yang kita lakukan hari ini. Itu kita dipimpin semua. Iya, setiap hari. Sampai di mana tadi? Pekerjaan Yahweh, hukum Taurat. Iya, situ ya. Dari awal ya. Dari atas dulu ya. Sudah lewat yang tadi kan? Oke. Pekerjaan Yahweh, hukum Taurat yang dia tempatkan. Dan prinsip-prinsip yang melaluinya dia memimpin kehidupan manusia. Pekerjaan yang dia lakukan pada zaman hukum Taurat. Pentingnya dia menetapkan hukum Taurat. Makna penting pekerjaannya bagi zaman kasih karunia. Dan pekerjaan yang Tuhan lakukan di tahap terakhir ini. Semua ini adalah hal-hal yang harus engkau pahami. Jadi perhatikan itu ya. Jadi kita mesti mengetahui itu. Jadi misalnya ketika orang memanggil nama Yahweh itu kan. Sekarang ini. Jadi cukup dengan mengatakan bahwa nama Tuhan sekarang itu. Jadi nama Yahweh itu adalah untuk zaman itu gitu. Jadi kita mesti mengetahui. Sama dengan nama Yesus. Jadi kita harus mengetahui dasar-dasar ini. Pekerjaan Yahweh, hukum Taurat yang dia tempatkan. Apa tujuannya hukum Taurat itu. Jadi mesti tahu. Makanya Paulus juga demikian gitu ketika beralih ke zaman kasih karunia itu. Namun masalahnya dia itu tidak
tidak mengajarkan apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi dia mengajarkan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, sementara sekarang ini yang perlu adalah bagaimana kita bisa tahu itu dan kita mengerti zaman apa yang sedang kita masuki. Jadi tadi pemahaman inilah yang perlu. Jadi ketika kita berhadapan dengan semua orang gitu, jadi kita jadi tahu dari mana kita itu memulai penjelasan. Karena disitulah terjadi juga peperangannya. Karena kita kan peperangan paradigma sebetulnya. Dan itu sangat sukar saudara untuk mengeluarkan mereka dari sana. Makanya kita perlu memahaminya. Tentu dengan hidup Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Disitulah dengan iman tanpa kita sadari, Tuhan yang di dalam kita itu, seperti dia ketika berjumpa dengan perempuan Sirofenisia, dengan perempuan Samaria, dengan kepala perwira, dengan siapa saja gitu. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi semua mereka gitu. Bagaimana dengan lembut Tuhan menuntun mereka kepada kebenaran gitu. Ketika mereka yang datang kepada Tuhan itu saudara, mereka itu mendapatkan air hidup. Nah, jadi kira-kira seperti itulah yang perlu kita pahami. Tapi jadi itu hal-hal mendasar yang perlu kita ketahui dari Taurat, dari Perjanjian Baru. Gitu. Hidup di zaman Taurat, lalu hidup di zaman kasih karunia. Gitu. Jadi kita mesti kokoh di sana. Jadi orang yang mendengarnya itu bisa melihat nanti bagaimana hubungan daripada setiap pekerjaan Tuhan itu. Gitu. Mereka akan berkata, oh gitu ya. Jadi mereka dicerahkan. Gitu ya. Tahap pertama adalah pekerjaan pada zaman hukum Taurat. Dan tahap kedua adalah pekerjaan pada zaman kasih karunia. Dan tahap ketiga adalah pekerjaan pada akhir zaman. Perhatikan. Engkau semua harus memahami tahap-tahap pekerjaan Tuhan ini. Kalau dikatakan harus, ya harus gitu. Itu ada tujuannya. Dari permulaan sampai akhir. Lalu kita perhatikan berikutnya. Seluruhnya terdapat 3 tahap. Apa hakikat dari masing-masing tahap pekerjaan tersebut? Apa intinya? Harus tahu intinya apa. Hakikatnya itu intinya. Apa hakikatnya? Oke. Berapa tahap yang dilaksanakan dalam pekerjaan yang tercakup dalam rencana pengelolaan 6.000 tahun? Bagaimana setiap tahap tersebut dilaksanakan dan mengapa setiap tahap dilaksanakan dengan caranya masing-masing? Nah, semua saudara apa yang dijelaskan ini ada dalam firman Tuhan ini. Di bagian-bagian sebelumnya, sebetulnya kita sudah membahasnya. Ya, tahap-tahap, 3 tahap pekerjaan Tuhan itu di awal-awal sudah ada. Tapi nanti perlu kita ulangi lagi sampai kita itu berjalan terus. Jadi kita itu benar-benar sekarang ini firman yang kita pelajari itu, yang kita renungkan itu nggak pernah berhenti dia. Tapi ada poin-poinnya. Jadi kayak ada pos-pos gitu yang kita lalui dalam perjalanan ini. Ada tempat-tempat perhentian gitu. Tapi sepanjang perjalanan kita itu bisa benar-benar menikmati hidupnya Tuhan itu. Jadi kayak kita itu dibawa
Sebentar kita dibawa di masa yang lalu, gitu kan. Sebentar kita dibawa masa kini, lalu kita dibawa ke masa depan. Lalu Tuhan mengatakan lagi, inilah hidup yang sesungguhnya. Apa yang kau jalani setiap hari. Apa tujuannya kira-kira misalnya ketika saya sering bercerita tentang bapak saya? Hah? Apakah secara kebetulan saya cerita itu? Apa tujuannya kira-kira? Saudara mesti harus paham juga. Gitu. Kalau saudara mesti paham, berarti kan saya kan harus paham juga lebih dulu. Apa tujuan? Di sini nanti saudara paradigma tentang kehidupan itu di generasi berikutnya tidak akan sama. Bagi anak-anak kita nantinya, kita ini hidup terus. Iya. Ada kematian. Pekerjaan apa? Pekerjaan di masing-masing tahap merepresentasikan sesuatu. Pekerjaan apa yang Yahweh lakukan? Mengapa dia melakukannya? Mengapa dia disebut Yahweh? Pekerjaan apa yang Yesus lakukan di zaman kasih karunia? Dan bagaimana dia melakukannya? Aspek apa dari watak Tuhan yang direpresentasikan oleh masing-masing tahap pekerjaan dan masing-masing zaman? Apa yang dibawa oleh nama itu di setiap zaman itu? Zaman kita bukan berarti kita lebih tinggi daripada zaman sebelumnya. Tanpa zaman kita nggak ada zaman, tanpa zaman sebelumnya tidak ada zaman kita. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Dari mana kita tahu juga? Bagaimana ini perlu? Karena kita juga kan bersama-sama dengan orang-orang itu semua. Kita kan hidup bersama dengan orang-orang agama-agama lain kan. Di mana sumber daripada semua agama itu tentu dari Taurat itu. Karena itu yang menyebar. Nanti bagaimana kita menghadapi orang-orang yang hidup dengan falsafah-falsafah mereka? Bagaimana kita bisa bicara kepada orang-orang Buddha, mereka yang punya pemahaman seperti itu? Siapa yang akan menjelaskan kepada mereka? Mereka pelajari itu sebagai sesuatu yang diceritakan turun-temurun. Iya. Mereka sudah punya kepercayaan seperti itu. Tapi dari mana kepercayaan itu berawal? Karena mereka nggak punya kitabnya. Nggak ada. Bagaimana Tuhan bisa mengendalikan mereka semua? Dari mana kita tahu Tuhan itu berdaulat atas semua? Dari mana? Dari ketika kita berjumpa dengan mereka gitu. Jadi setiap hari ketika kita mendengarkan firman ini, ada banyak hal yang dikerjakan dalam diri kita. Kita mesti melihat itu. Kita mesti mengetahui itu. Apa yang dijelaskan dalam pikiran kita, apa yang dibangun. Oh, itu jelas semua. Mau jadi apa kita nantinya? Kehidupan selanjutnya. Ketika kita memperhatikan bagaimana nanti hidup kita ini, saudara. Saudara, kita kan tidak tahu semua bagaimana awalnya kita. Tahu.
Kita menghidupi kehidupan yang sebelumnya, kehidupan siapa kita tidak tahu. Kita jadi seperti apa sekarang ini, punya pemikiran seperti ini. Apakah saya tahu? Mana saya tahu semua. Mana saya tahu misalnya bagaimana bapak saya itu bisa mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Bagaimana saya tahu? Tapi ada firman yang mengatakan. Tapi bagaimana prosesnya itu sehingga air mata saya benar-benar dihapus oleh Tuhan nantinya? Saya tidak tahu. Tapi secara perlahan ketika saya mengikuti Tuhan terus. Siapa akan peduli dengan bapak saya? Apakah saudara bisa menceritakan tentang bapak saya? Mana bisa? Saya yang tahu. Kira-kira kayak gitu loh saudara. Dan saudara yang tahu tentang bagaimana nanti Tuhan akan menghapus air mata saudara. Ketika engkau telah kehilangan orang tuamu. Iya kan? Kan itu juga misteri juga. Bagaimana caranya? Apakah kita akan lihat fisik mereka? Oh bagi saya melihat fisik bapak saya. Wajahnya maksudnya. Melalui orang-orang yang diperhadapkan Tuhan kepada saya. Iya. Melalui orang-orang yang kita saksikan. Bukankah kita bisa ingat, aku kayak gini di kantor. Iya. Hidup kan. Saya sampai ada berapa gambaran itu sudah dari keluarga istri saya. Yang paling saya dulu terkejut itu ketika saya di rumah abang saya yang di gitu, dari opung yang kakak adik gitu. Ketika saya lihat, ini kok ada foto bapak saya di sini gitu. Jadi bapak saya juga punya baju yang seperti itu gitu. Dia sangat suka dengan baju safarinya itu. Persis dia pakai kayak gitu. Kok ada di meja abang saya ini ya? Gitu. Ternyata itu foto bapaknya gitu, bapak tua itu. Waduh. Tapi saudara itu sudah cukup membuat saya saudara teringat gitu. Kepada bapak saya. Tapi bagaimana caranya? Semua misteri yang ada dalam hidup kita ini saudara. Kayak dijelaskan semua. Jadi kayak kita itu seperti yang firman Tuhan katakan. Barang siapa yang mendengarnya akan tiba saatnya. Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kata hidup itu saudara. Semua jadi hidup. Disitulah dikatakan mereka yang terbaring dalam debu akan bangkit. Katanya kan kayak gitu kan? Iya. Nyata. Itu lebih nyata daripada ketika nanti kita lihat dalam kehidupan nyata gitu. Karena kalau kita bayangkan bapak kita seperti dulu. Waduh. Sayang sekali, berarti kan pekerjaan Tuhan gak ada dalam dia. Berarti Tuhan tidak memulihkan segala sesuatu. Iya, jadi ketika Tuhan bawa kita kepada firman yang baru, tanpa sadar kita membawa generasi yang sebelumnya kepada terang yang baru itu. Saudara. Gitu, saudara. Kita gak mengurung mereka. Bagi kita mereka tidak ada di kuburan lagi. Mereka jadi hidup. Seperti itulah saudara, Tuhan itu mengelola semuanya. Iya. Nanti saudara akan mengerti semua bagaimana caranya Tuhan mengelola sampai kepada bakteri-bakteri sekalipun. Sampai tahu. Makanya saudara kalau para peneliti-peneliti itu saudara, ketika mereka itu mereka itu takjub sekali. Pasti ada yang mengatur segala sesuatu. Cuma sayangnya saudara mereka terus meneliti. Mereka tidak mau memasuki hidup itu. Tepat
ketika mereka menemukan sesuatu, saudara. Ketika mereka pergi ke antariksa gitu ya. Mereka melihat segala sesuatu, bagaimana keteraturan segala sesuatu. Bahkan sampai mereka meneliti, waduh, kalau terjadi dikit aja benturan katanya, habis bumi kita katanya. Ketika mereka melihat betapa riskannya bumi kita ditempatkan. Iya. Seperti itulah saudara para peneliti-peneliti yang meneliti bagaimana mungkin para antikris sudah muncul gitu saudara. Bagaimana sistem yang mereka buat, yang mereka lakukan tersebut, mereka mungkin tahu. Sampai mereka itu terlelap di dalam penelitian itu, saudara. Sampai mereka lupa kalau Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Mereka jadi lupa menjaga hati mereka dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hatimu itulah terpancar aliran kehidupan. Semua firman itu saudara, yang baru saya sampaikan itu, kalau dijelaskan secara kata-kata, dijelaskan bahasa aslinya, gak ada gunanya. Ada. Itu hanya memuaskan pengetahuan. Orang hanya bilang, hebat juga ya. Memang dia pintar sekali. Cocoklah di dokter. Lebih berguna apa yang saya jelaskan ini, saudara. Karena yang saya jelaskan itu langsung gitu saya alami gitu. Jadi ketika saya mengucapkannya, saya seperti mengucapkan aliran-aliran air hidup. Saya yakin mengucapkannya. Karena saya punya banyak pengalaman tentang iman itu. Maka saya sangat yakin gitu akan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Secara perlahan saya yakin. Ternyata perkataan saya ini jadi firman Tuhan. Apa beda firman Tuhan dengan kata-kata manusia? Apa bedanya? Jadi kata-kata manusia yang biasa ini jadi kata-kata Tuhan. Tapi apa bedanya? Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Dari kehidupan yang ada di baliknya. Itulah saudara. Apa bedanya ketika saya biasa aja berjumpa dengan orang? Berjumpa dengan abang saya ngomong aja, saya tahan diri saya tidak harus mengucapkan apa yang ditolak dia. Tapi karena saya yakin setiap orang yang menerima saya, mereka tidak akan kehilangan upahnya. Ya, firman itu akan jadi. Disitulah saudara kita itu benar-benar melihat bagaimana Tuhan itu bekerja seperti air yang mengalir itu. Iya, jadi Tuhan itu seperti sungai yang mengalir. Dan kemana saja sungai itu mengalir. Lihat ya, Tuhan itu seperti sungai yang mengalir. Dan kemana saja sungai itu mengalir. Siapa yang bawa Tuhan itu? Apa buktinya kita bawa Tuhan itu? Kemanapun kita pergi, kita membawa Tuhan kan. Gak usah kita ubah suara kita. Biasa saja kita tetap sesuai dengan karakter kita masing-masing. Sesuai dengan bagaimana sifat kita. Dari mana kita dipanggil. Kita gak pernah bisa memilih harus kita jadi suku Batak kah, harus jadi suku Jawa. Tapi masing-masing kita itu ada warna tersendiri. Suku Batak punya kekhasannya sendiri. Suku Jawa punya kekhasannya sendiri. Dari keluarga kita, di keluarga mana kita dilahirkan, ada kekhasannya sendiri. Iya. Walaupun kita itu berbeda dari latar belakang kita masing-masing, tapi tahukah saudara, indah sekali. Dan kita tinggal di negara yang sangat indah. Indah keberagamannya, saudara. Iya. Kalau mungkin negara-negara lain mereka hanya punya berapa suku sih. Tapi tahu kita berapa? Ada banyak di bangsa kita ini yang sampai hari ini mungkin gak tahu bahasa Indonesia.
Iya. Ada logat-logat mereka yang berbeda-beda, saudara. Bagaimana Tuhan berdaulat atas semua itu? Kira-kira sekarang saudara, pikiran kita masih sempit gak? Ketika kita menerima Tuhan yang Maha Kuasa ini, kita masih sempit gak pikiran kita? Saya rasa enggak kan? Kita menerima semua orang kan? Makanya saya bilang, kalau suatu saat saya berjumpa dengan orang paling pintar sekali, karena dia seorang perenung, kami akan bisa nyambung bicara, entah dari agama apapun dia. Kira-kira seperti itulah kita semua. Kira-kira seperti itulah gambaran daripada langit baru, dunia yang baru, saudara. Yang lama ini, ketika habis nanti masa, jadi tidak ada cara kebetulan. Kalau sampai hari ini mungkin masih terjadi peperangan itu, saudara. Tapi lihat nanti ketika berubah paradigma kita, saudara. Sekalipun kita ini kelompok yang kecil, saudara. Jadi, ketika dia menemukan, ketika tadi kenapa dikatakan itu kita perlu semua memahami hal yang tadi itu, gitu, saudara. Pekerjaan Tuhan di zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia. Apa pekerjaan Tuhan zaman sekarang? Nanti lihat saudara, bagaimana ketika pekerjaan ini gak ada yang bisa mengatakan, oh ini lebih baik daripada pekerjaan ini. Enggak. Oh pekerjaan Yahweh lebih. Enggak, ini semua pekerjaan dari satu Tuhan. Ya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang Kristen pada umumnya, saudara, kita bisa berbicara sesuai dengan pemahaman mereka, kayak memancing mereka. Ayo, coba pikirkan sekarang. Misalnya ketika kita berjumpa dengan orang siapapun dia, coba apa yang sudah kamu dapatkan? Coba kamu pengen ini, pengen itu, oke, sekarang kamu sudah dapatkan. Kira-kira kebahagiaan apa yang kamu peroleh daripada apa yang kamu dapatkan itu? Lihat hatimu. Masih ada kekosongan kah? Orang-orang yang berbuat jahat juga seperti itu. Makanya Tuhan biarkan sama mereka. Biarlah orang jahat tetap berbuat jahat kan. Orang baik tetap berbuat baik kan. Akan ada masanya. Mereka harus menghadapi. Dia harus menanggung apa yang pernah dia perbuat. Itu pasti. Jadi kalau di zaman yang lalu, saudara, neraka itu gak nyata. Tapi dengan firman Tuhan yang sekarang, dengan apa yang kita sebutkan, neraka itu jadi nyata. Surga itu jadi nyata. Ya. Misalnya ketika saya bilang sama abang saya, coba ingat kamu dulu gimana. Kamu sudah jadi anak yang baik gak sama orang tua, sama bapak kita nih, sudah gimana? Bagus. Kan dia akan teringat dengan kesalahan dia. Apa Tuhan tidak adil? Bagaimana kamu dulu perlakukan anak-anak? Mau ingat gak? Udah sekarang kamu coba memaksa. Bukankah Tuhan berdaulat? Apakah tidak adil kalau kamu harus menerima hukumannya sekarang? Kebenarannya begini. Jalani saja. Terima saja keadaan itu. Bertobatlah. Diam. Terimalah hukuman yang harus kamu terima. Pandang. Siapa tahu Tuhan mengubahkan hati anak-anak. Tuhan mengubahkan hati istri. Yeah. Pada akhirnya saudara, semua orang saudara. Nanti kalau kita cerita ini sama semua orang, siapapun dia saudara.
Disitulah saudara, mereka itu benar-benar melihat. Tiba-tiba dalam diri mereka, gitu. Ya, ini Tuhan. Jadi waktu mereka pun mati gitu ya. Itu jadi mereka tahu saudara. Jalan yang harus mereka masuki. Saudara, saya ingat saudara ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada yang di samping kanannya itu. Kan dia bilang kayak gini. Pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oke. Tahu enggak? Ketika di Pak Nasrun itu saudara. Ketika terakhir kali saudara. Ketika saya mau pergi itu saudara. Saya lihat. Dia itu kayak memegang tangan saya gitu. Dia sudah kayak sekarat lah. Karena kita harus ibadah sore itu yang di itu ya. Saya ingat. Karena kan waktu terakhir dia hidup itu kan. Dia itu kan pengen sekali gitu mau tidur di gereja gitu. Dia merasa bersalah. Mungkin dia menyimpan apa ya, di dalam hatinya saya tahu sudah. Karena terakhirnya itu kan dia nggak pernah lagi dengar firman. Dia hanya mengurusin anak-anak sekolah minggu itu sudah. Karena merasa tidak mau menerima apa yang saya sampaikan. Saya ingat. Tapi terakhirnya itu saudara. Saya masih sampaikan perkataan kepada dia. Dengerin nanti ya. Saya ingat perkataan saya kepada ada dulu yang dulu ada orang Buddha juga itu. Jadi ketika saya sebut perkataan itu saudara. Ketika waktu itu saudara. Malek saya itu kan. Dia ceritakan tentang mimpinya. Bagaimana dia melihat Pak Nasrun itu. Wah dia sudah senang. Gitu. Saudara tahukah saudara. Perkataan kita ini sekarang itu. Siapapun dia. Perkataan yang kita ucapkan itu. Itulah yang akan menjadi terang bagi dia. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus kepada orang yang di samping kanannya itu. Ketika mengatakan, Tuhan, kalau engkau sampai pada kerajaan, ingat aku ya. Itu hebat sekali loh. Itu peristiwa yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, perkataan yang luar biasa dari Tuhan itu akan Tuhan ucapkan lagi kepada setiap orang yang sudah capek akan hidupnya. Di masa-masa genting daripada seorang hidup. Itulah masa di mana Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Iya. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Apa tujuan daripada semua ketika Tuhan tuntun kita, saudara. Dari semua firman yang kita dengarkan ini. Di dalamnya itu terkandung visi yang jauh ke depan. Gitu. Iya. Jadi semua perkataan firman Tuhan rasanya dia hidup. Kalau saya mau terangkan saudara bagaimana caranya bekerja gitu. Kalau misalnya, kalau saya bisa menjelaskan dalam sebuah apa gitu ya, kalau misalnya saya dalam sebuah riset gitu ya, kalau misalnya saya mau bisa terangkan ini saudara, rasanya saya mau tuliskan banyak hal bagaimana proses-proses ini, bagaimana semua itu berlangsung, bagaimana ini melakukan itu. Kagum sekali saudara kepada hikmat Tuhan itu. Hal-hal sederhana yang kita dengarkan daripada perkataan ini itu saudara di dalam pikiran saya ini kalau kita belajar tentang apa ya, ada itu apa namanya, ternyata pikiran kita ini ada kayak ada namanya, saya lupa, saya lupa dia pakai brain map nggak ya? Jadi ada kayak mapping dia. Jadi otak kita ini kayak dia ada peta gitu.
Bagaimana ini bisa bertumbuh jadi begini. Karena saya pernah buat PowerPoint-nya itu ya. Mind map namanya. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan firman ini, saudara, tahukah saudara? Itu rasanya saudara ya. Dari setiap apapun. Ini benar-benar kenapa dikatakan seperti kita itu makan malam dengan Tuhan. Makan malam itu makan yang sangat santai. Saudara. Dan makan malam itulah yang biasanya makan paling lengkap. Lengkap semua. Makanya kalau ada istilahnya itu kan dinner gitu ya. Misalnya satu pasangan gitu ya. Yang romantis gitu ya. Dia gambar-gambarkan di film itu ya. Dinner gitu. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran daripada perjamuan kawin anak domba yang sedang kita alami. Persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari ini. Itu rasanya kita menikmati persekutuan yang sangat indah. Nanti pengalaman saudara yang akan ceritakan. Itu kan saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semua.